Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Judika dengan topik Tuhan Pemberi Nafas Kehidupan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Aleto Diku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 20 ayat 1, O Yesus Tuhan nami. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 677 ayat 1, Masailah Bok Tuhan Yesus Manjo. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami selalu hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, atau menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 461 ayat 3, Songgop Tuhami. Dibuat
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Roma 8 ayat 6 sampai ayat 11. Untuk menaruh pikiran pada daging adalah maut, tetapi menaruh pikiran pada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab menaruh pikiran pada hal-hal daging berarti melawan Allah. Sebab hal itu tidak tunduk kepada hukum Allah, itu tidak bisa. Siapa yang ada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Namun demikian, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah memang hidup dalam kamu, siapa tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya. Akan tetapi, jika Kristus ada dalam kamu, walaupun tubuhmu mati karena dosa, roh hidup oleh karena kebenaran. Namun, jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, Dia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati juga akan memberi hidup kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang tinggal dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 184 ayat 1, Nungatung Jupang Au Ojahan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari 783 ayat 1. Tuhan sitopa saluhut.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengharapan dalam Yesus Kristus, pada Minggu Judika hari ini kita diperhadapkan dengan tema Tuhan memberi nafas kehidupan. Terambil dari kitab Ezekiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca secara keseluruhan. Mari kita sama-sama memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah terpuruk
dalam suatu keadaan tanpa mengetahui jalan keluar. Seakan-akan kehidupan terhenti pada saat itu. Mungkin semua memang pada mulanya bisa saja karena kesalahan atau kecerobohan kita. Tetapi kita tidak mengetahui kalau dampaknya akan sejauh ini. Atau bisa saja karena tindakan orang lain. Atau bisa saja entah karena apa, tetapi semua terjadi begitu saja tanpa perhitungan kita dan tanpa disangka-sangka. Bayangkan misalnya secara tiba-tiba kita diberikan surat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Padahal sebelumnya semua terasa baik-baik saja. Atau tiba-tiba saja kita jatuh sakit yang parah tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Atau kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Kita pikir dampak dari kesalahan itu akan biasa-biasa saja. Tetapi berujung pada pemecatan diri kita. Pasti kita sangat kaget, putus asa, dan merasa tidak ada jalan keluar. Perasaan tersebutlah yang kira-kira dialami oleh bangsa Israel dalam teks khotbah kita hari ini yang menarasikan mengenai penglihatan Nabi Hezekiel mengenai keadaan bangsa Israel. Tetapi berbeda dengan ilustrasi mengenai rasa kaget dan putus asa yang barusan kita dengar. Bangsa Israel merasakan putus asa bukan karena kesalahan bangsa lain. Tetapi itu semuanya bermula dari kesalahannya sendiri yang tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan membawa kepada pembuangan. Bagaimanakah keadaan bangsa Israel di dalam pembuangan yang muncul dalam penglihatan Nabi Hezekiel? Mereka terlihat seperti tulang-tulang yang berserakan, sangat banyak. Sampai-sampai disebutkan seperti lembah tulang belulang. Dalam terjemahan yang lain, tulang belulang yang berserakan dan seperti lembah tersebut digambarkan sebagai tulang-tulang yang kering. Lembah tulang-tulang yang kering tersebut adalah simbol dari kematian, keterpurukan, kebinasaan, ditambah dengan istilah kering, membawa kesan bahwa kematian, keterpurukan, dan kebinasaan itu telah berlangsung sangat lama. Sampai-sampai tulang-tulang itu menjadi kering. Saudara-saudari sekalian, apalah daya sebuah tulang, sekalipun jumlahnya banyak, tentu tidak berguna, tidak dapat bergerak, tidak dapat bertindak, tidak dapat melakukan apa-apa. Keadaan tulang-tulang tersebut persis seperti yang kita bicarakan tadi. Seperti semua sudah tidak ada gunanya, tidak ada jalan keluar, dan sudah tidak berguna. Tetapi iman merupakan kekuatan di dalam pengharapan. Hal tersebut dapat terlihat di dalam jawaban Hezekiel dalam penglihatannya di saat ia dibawa melihat tulang-tulang tersebut. Allah berfirman, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jawaban dari Hezekiel sangat menyentuh hati. Ia menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Dan kita melihat pada nats selanjutnya bagaimana firman yang menghidupkan tersebut menjadikan tulang-tulang itu tersambung, memunculkan urat, daging, dan kulit. Dan napas kehidupan menghidupkannya. Bahkan tulang-tulang tersebut dihidupkan menjadi tentara yang sangat besar yang menjejakkan kakinya dengan tegap. Saudara dan saudari sekalian, Allah sanggup untuk melakukan apapun. Ia sanggup untuk tidak hanya menghidupkan,
tetapi juga memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Ia tidak hanya menghidupkan tulang-tulang di dalam penglihatan Hezekiel ini, tetapi ia menghidupkan tulang-tulang itu menjadi tentara yang kuat. Lantas bagaimana dengan kita? Mari kita kembali memulai dari pertanyaan di awal. Mungkin kehidupan kita saat ini merupakan kehidupan yang seperti tulang belulang, tidak ada gunanya, tidak berdaya. Tetapi percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahnya, asalkan kita menyerahkan semua perkataan kita kepada Allah. Apakah kita telah menyerahkan perkataan kita kepada Allah seperti jawaban Hezekiel pada ayat 3 yang menyerahkan semua kepada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah? Atau jangan-jangan kita hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri? Seberapa sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan? Sebab jikalau kita teliti, kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada tulang-tulang tersebut berasal dari Ia yang berfirman. Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa? Atau jangan-jangan kita kerap lupa berdoa dan mendengarkan firman Tuhan? Atau kita berdoa dan mendengarkan firman tetapi hanya formalitas saja? Saudara dan saudariku sekalian, jikalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh epistel kita hari ini, kehidupan seperti tulang-tulang tersebut bukan hanya berbicara mengenai kehidupan secara jasmania, tetapi juga menunjuk kepada kehidupan rohani kita. Mari kita selidiki hati kita. Jangan-jangan selama ini batin kita seperti tulang-tulang. Dalam artinya kita kurang percaya kepada Allah. Jangan-jangan batin kita selama ini seperti tulang-tulang kering. Dalam artinya saya beribadah kepada Tuhan hanya sebagai formalitas saja. Jikalau seperti itu, maka dengarlah firman-Nya sungguh-sungguh, karena dari sanalah kita mendapat kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita Engkau memberikan firman hari ini, pada minggu ini, untuk membuka hati dan pikiran kami, mengenal kami siapa kami di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan kami bagaimana Tuhan memberikan kehidupan, memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan berkat bagi setiap orang percaya. Bangsa Israel yang dulunya berdosa, jatuh dan dibuang karena mereka membangkang di hadapan Allah. Tapi Tuhan bisa pulihkan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tapi Tuhan bisa sempurnakan semuanya. Mereka memperoleh tubuh yang baru, daging yang baru, kulit yang baru, nafas yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru. Dan mereka menjadi bangsanya Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak mengenal kata putus asa, tapi kami bangkit dan dibangunkan oleh firman ini, supaya kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kami tidak akan putus asa atau jatuh di dalam keberdosaan, tapi kami ingin Tuhan memimpin jalan hidup kami dan Engkau mengatur hidup kami, supaya kami menjadi berarti di mata Tuhan bagi dunia, keluarga, bangsa dan negara, dan terlebih bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan hati dan pikiran kami. Berkati gereja-Mu HKBP, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, berkati bangsa dan negara kami ini juga, Indonesia, agar semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 752 ayat 1. Tuhan patulus ma sakapmi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.